Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Olivia Nopisyada. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang novel filsafat yang berjudul Dunia Sophie. Dunia Sophie adalah sebuah novel filsafat yang menceritakan seorang anak gadis 14 tahun yang sebelumnya hidup dengan wajar seperti anak-anak seusianya. Hingga di suatu ketika, ia dikirim surat misterius berisi pertanyaan-pertanyaan filsafat. Selanjutnya buku ini akan membawa kita ke dalam dunia filsafat, menembus sejarah mulai dari masa jahiliyah, di mana orang-orang hanya percaya pada dewa, sangat padat makna dalam setiap kalimatnya. Karena dalam novel ini juga ada banyak sekali kalimat berharga hasil pemikiran para filosof seperti Marx, Darwin, dan lain sebagainya. Beberapa potongan kalimat ini, yang pertama, kamu tidak dapat merasakan hidup tanpa menyadari bahwa kamu nantinya harus mati. Yang kedua, ada pelajaran yang diambil dari filsafat adalah ilmu yang mengawang-awang. Mengawang-awang bisa berarti terlalu tinggi dan rumit, hingga tak mudah dicerna oleh banyak orang. Tapi mengawang juga bisa berarti tidak realitas, konyol, kegiatan orang yang kurang kerjaan. Filsafat terasa sebagai buaya menyembunyikan kekosongannya dalam rimba istilah abstrak yang dirumit-rumitkan. Pada dasarnya, filsafat adalah gerak nalar yang wajar sealamiah bernafas. Aliran pikiran yang pada titik tertentu tak bisa dibungkam dan dihentikan. Filsafat adalah sistematisasi pengalaman bernalar yang kecenderungannya ingin tahu sejak kanak-kanak. Selanjutnya saya akan bercerita sedikit tentang Dunia Sophie. Ini merupakan karya dari Justin Gardner, di mana Justin Gardner ini merupakan seorang guru atau pengajar salah satu akademi di Norwegia, kurang lebih selama 11 tahun. Dan aktivitasnya sekarang ialah menulis. Justin Gardner menyampaikan cerita Dunia Sophie ini berupa novel. Dunia Sophie ini merupakan novel filsafat yang dimana Justin Gardner mencoba untuk menyampaikan kepada pembaca mengenai sejarah filsafat yang dimulai dari perkembangan Yunani hingga abad ke-20. Adapun beberapa tokoh di novel Dunia Sophie ini tentunya Sophie ini sendiri. Yang kedua Alberto Knox yang menjadi guru filsafat Sophie. Selanjutnya Alberto yang sebenarnya menciptakan karakter Sophie. Dalam Dunia Sophie, yang sangat terkesan di saya yaitu Socrates, di mana Socrates sangat berpengaruh di lingkungannya. Socrates ini merasa dirinya bodoh, dan akhirnya dia pun menyadari bahwa dirinya bodoh. Dialah orang yang bijaksana. Memasuki Taman Firdaus menceritakan tempat yang biasa ditempati Sophie untuk membaca surat-surat dari Alberto Knox atau guru filsafatnya. Ketika dia dikirimkan surat dari gurunya ini, surat pertama, siapakah kamu? Nah, si Sophie ini berasa bingung. Dia langsung berlari dan berpapasan dengan cerminnya. Lalu bicara dengan dirinya sendiri. Siapa kau? Kau adalah aku adalah Sophie. Surat-surat selanjutnya, yakni dari manakah datangnya dunia ini? Nah, semakin pusinglah si Sophie ini dengan pertanyaan-pertanyaan filsafatnya. Dari situ, teruslah dia dikirimi surat tentang filsafat. Permainan yang paling cerdik yang disebut Lego, dan timbullah teori atop yang Demokritus. Selanjutnya ada Topi Pesulap. Ini menceritakan seakan-akan dunia ini adalah kelinci yang ditarik dari topi pesulap. Filsuf-filsuf itulah yang berusaha memanjat bulu kelinci untuk melihat apa yang ada di luar sana. Sedangkan orang-orang yang mau tahu, yang berada di zona nyamannya, yang berada di dalam bulu kelinci itu merasakan hangatnya kulit kelinci tersebut. Berikutnya ada mitos-mitos, menceritakan tentang masyarakat terdahulu yang percaya sekali bahwa jika banjir maka Dewi Hujan murka.
Ketika petir datang dari arah sana-sini, maka yang murka itu Thor. Segalanya dihubungkan dengan dewa, utusan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada para filosof alam, menceritakan tentang Thales, anak Seminder, anak Simenes, permainan yang paling cerdik yaitu Lego. Tentang teori ini, teori atomnya yang katanya bisa saja saya ini tidak berjarak dengan udara, karena bisa saja atom yang berada di udara. Itu juga terdapat pada diri saya, dan biji-biji Lego itu tidak mungkin pecah seperti pula atom-atom. Pada Demokritus, Sophie ini diberi sebuah pertanyaan yang membingungkan dan merasa dirinya sangat konyol dibandingkan 3 pertanyaan sebelumnya. Mengapa Lego merupakan mainan paling cerdik di dunia? Awalnya Sophie sama sekali tidak yakin dengan kalimat itu. Lagi pula, dia tidak dapat memahami sama sekali kaitan apa yang mungkin ada antara Lego dan filsafat. Namun, dia adalah murid yang patuh. Dia mencoba untuk menyusun balok-balok itu. Waktu dia bekerja, beberapa gagasan mulai masuk ke dalam pikirannya mengenai balok-balok tersebut. Mereka mudah disusun, pikirnya. Meskipun berbeda, mereka semua cocok satu sama lain. Mereka juga tidak dapat pecah. Yang paling hebat adalah bahwa dengan Lego, dia dapat membangun beraneka bentuk, dan kemudian dia dapat memisahkan balok-balok itu dan menyusun sesuatu yang lain lagi. Sophie pun memutuskan bahwa Lego memang dapat disebut mainan yang paling cerdik di dunia. Demokritus berpendapat tidak ada desain yang disengaja dalam gerakan atom. Di dalam segala sesuatu terjadi secara mekanis saja. Ini tidak berarti bahwa segala sesuatu terjadi secara acak, atau segala sesuatu yang terjadi mempunyai penyebab alamiah, yaitu penyebab yang menyatu dalam benda itu sendiri. Demokritus juga menjelaskan persepsi indera kita. Menurut Demokritus, jika kita merasakan sesuatu, itu karena gerakan atom di angkasa. Ketika aku melihat bulan, itu karena atom-atom bulan menyusupi mataku. Tapi bagaimana dengan jiwa? Mestinya tidak mungkin ia terdiri dari atom. Dari benda-benda material, tentu saja mungkin Demokritus yakin bahwa jiwa tersusun dari atom-atom jiwa yang halus dan bulat. Jika seseorang meninggal, atom-atom jiwa terbang ke segenap penjuru, dan selanjutnya dapat menjadi bagian dari formasi jiwa yang baru. Ini berarti manusia tidak mempunyai jiwa kekal. Suatu keyakinan lain yang banyak dipercaya orang sekarang ini percaya bahwa jiwa adalah hubungannya dengan otak. Dan kita tidak mungkin memiliki kesadaran apapun begitu otak hancur. Demokritus setuju dengan Heraklitus bahwa segala sesuatu di alam ini mengalir, sebab bentuk itu datang dan pergi. Namun di balik sesuatu yang mengalir, ada beberapa benda yang kekal dan abadi. Yang tidak mengalir, ia menyebutkannya dengan nama atom. Dari cerita ini, Sophie merasa bahwa gagasan-gagasan Demokritus itu sangat sederhana, namun sangat cerdik. Dia telah menemukan solusi nyata bagi masalah tentang bahan dasar perubahan. Masalah sedemikian rumitnya sehingga para filosof telah dibuat pusing olehnya selama beberapa generasi, dan akhirnya Demokritus telah memecahkannya dengan menggunakan akal sehatnya sendiri. Mau tak mau, Sophie tersenyum. Pasti benarlah bahwa alam itu tersusun dari bagian-bagian kecil yang tidak pernah berubah. Pada saat yang sama, Heraklitus benar sekali dengan beranggapan bahwa semua bentuk di alam ini mengalir, karena setiap orang mati, binatang mati, bahkan jajaran gunung pun lambat dan hancur. Masalahnya,
adalah jajaran gunung itu terdiri dari bagian-bagian sangat kecil yang tak dapat dipecah dan tidak dapat hancur. Pada saat yang sama, Demokritus telah memunculkan beberapa pertanyaan baru. Misalnya, dia menyatakan bahwa segala sesuatu terjadi secara mekanis. Dia tidak mau menerima bahwa ada kekuatan spiritual dalam kehidupan, tidak seperti Empedokles dan Anaxagoras. Demokritus juga percaya bahwa manusia tidak mempunyai jiwa yang kekal. Mungkinkah Sophie yakin akan hal itu? Dia tidak tahu. Namun, toh dia baru saja memulai pelajaran filsafatnya. Demikian cerita yang dapat saya ambil dari novel Dunia Sophie tersebut. Apabila salah kata, saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Untuk kalangan masyarakat, jangan lupa di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.